Ini sangat miskin sehingga membuat orang merasa kasihan. Satu-satunya sepatu yang berlubang. Gunakan pot untuk mengolesi kaus kaki putih. Orang lain tidak bisa melihatnya, masih berjalan. Tidak ada TV dan mesin cuci di rumah. Dia segera melukis pemandangan laut di dinding. Makan setiap hari adalah 2 telur rebus dan segelas air. Dia menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Semua karena ramalan masa kecil. Takdir dia adalah bencana. Lajia pasti akan bernasib buruk, uang akan berserakan. Rumah hancur. Sui adalah orang yang tidak berharga. Dia menjadi seperti ini ada alasan juga. Sebelum kelahirannya, ayahnya sangat kaya. Dia mengundang orang pintar untuk datang melihat hari yang baik untuk melahirkan. Tepat pada saat itu, putranya lahir. Maka seluruh keluarga akan kaya, bertahan 3 generasi. Dia ingin menggandakan asuransinya. Jadi sekaligus membuat dapur di rumah hamil. Jadi 2 anak lahir pada waktu yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Anak wanita kedua adalah bintang kemakmuran. Menjaga dia dengan hati akan membantu rejeki berjalan lancar. Di baliknya putra sulung akan membawa nasib buruk bagi keluarga. 29 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang tua asuh meninggal. Dia pasti seperti yang dikatakan peramal. Melakukan apa juga hancur, sangat miskin. Karena tidak ada pendidikan. Ia hanya bisa bekerja sebagai aktor massal, sementara di kru film. Untuk menghemat uang untuk potong rambut. Dia bahkan membiarkan bibi bantu untuk botakin kepalanya. Dia bekerja keras, tetapi nasib buruk selalu mengikuti. Para kru masih memecatnya. Paman yang masih beruntung membantunya menemukannya. Tugas menyajikan teh di pesta. 280 yuan sehari. Pesta amal ini diselenggarakan oleh situs saudara asuh. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Pada saat ini, Situ adalah bintang baru di dunia. Di pesta amal hari itu, dia bermain kartu dengan Raja Kartu. Dan menyumbangkan semua kemenangan. Untuk amal, asuh dan teman menonton. Seluruh proses bermain kartu di depan TV ada di dapur. Teman-teman mendengar Paman Tiga mengatakan bahwa asuh adalah seorang jenius judi. Juga ingin memutuskan pertandingan langsung dengan asuh. Raja Kartu dengan hati-hati menghitung dan menyatakan perang dengan Situ. Beberapa gerakan dimainkan. Tanpa diduga, Raja Kartu tidak hanya kalah total. Tapi mulut kejang, penyakit jantung pecah. Pada saat yang sama, asuh juga memenangkan temannya. Dia melihat Situ di monitor. Tahu trik apa yang dia gunakan, tetapi tidak banyak kata. Keesokan harinya, asuh selesai bekerja dan pulang. Saat dia berjalan pergi, dia menyapa. Sepanjang jalan ke tangga. Wanita penjual sayur yang baik hati mengingatkannya, penagih utang udah datang. Saat asuh melihat, memang ada seseorang yang mengetuk pintu. Jadi dia melarikan diri ke rumah temannya. Ahoa adalah seorang fashion stylist. Rambutnya menutupi setengah wajahnya, memancarkan aura bahwa dia adalah ratu. Dia segera terbiasa dengan tindakan tiba-tiba membobol rumah asuh. Bahkan mengeluarkan tali yang telah disiapkan untuk dia sebelumnya. Sepertinya ahli. Asuh melemparkan pengait tali ke balkonnya. Lalu, memanjat dengan terampil. Pada tingkat kedewasaan ini, bahkan uang tua di sebelahnya harus disebut kakak. Asuh pergi ke kamar tidur, berniat berganti pakaian untuk wawancara kerja baru. Tapi dia melihat paman diancam. Paman suka judi, berhutang banyak uang. 2 gangster memegang pisau. Ingin memotong salah satu jempol kaki paman untuk membayar hutang. Asuh kelelahan. Harus setuju dengan paman dia untuk memainkan permainan buat bayar hutang. Siapa yang mengira bos sini menelan kata-kata mereka? Melihat asuh menang. Langsung menelan kartu. Pada saat yang sama, wajah tebal tidak menerima kekalahan. Paman minta takdir. Tapi dipukuli. Untungnya, saat ini, seorang wanita berambut sagi muncul. Mengalahkan semua orang. Tarik tangan asuh dan lari. Begitu asuh melihat, ternyata Ahoa mengubah gaya rambutnya. Keduanya berbicara sebentar, lalu teringat bahwa paman mereka belum keluar. Pada saat ini, paman ketiga jatuh dari atas. Langsung menyentuh kaki asuh. Bahwa adalah jodoh. Ahoa cukup baik untuk membawa asuh ke rumah sakit. Bahkan membuatnya makan malam. Tapi asuh juga tidak diam. Bertekad untuk melihat penampilan Ahoa. Jadi, bohong bahwa lukanya gatal. Sementara Ahoa bantu menggaruk. Satu sisi rambut Ahoa dicabut. Jadi segera. Keesokan harinya, Ahoa mengajak asuh ke taman untuk jalan-jalan.
Melihat seorang lelaki tua berdebat dengan sekelompok anak-anak. Dia datang untuk melihat, ternyata adalah Raja Demensia. Kehidupan Raja Kartu jatuh ke dalam adegan ini. Asu bersimpati dengannya dan bertaruh kacang dengannya. Akhirnya memenangkan semua kacangnya. Tapi ketika berdua sampai di rumah, di jalan tiba-tiba muncul sekelompok pria culik orang. Ahua menyaksikan Asui dibawa pergi. Segera melakukan panggilan telepon. Orang itu adalah peramal untuk saudara Asu sebelumnya. Dia segera melihat nasib situ dengan sangat baik. 29 tahun yang lalu, dia mengadopsi ibu dan anak situ. Tetapi pada saat yang sama dia juga meramal. Pada usia 30 tahun, situ akan menemui takdirnya. Untuk membantu situ mengatasi nasib ini. 20 tahun lalu dia memilih Ahua untuk mendekati Asu. Ini adalah menunggu ritual ini untuk mengubah masa depan. Saat ini, Asu dibawa ke ruang penelitian. Orang yang menangkapnya adalah Raja Kartu. Raja Kartu jelas pura-pura menjadi gila. Dia diam-diam mencari jenius judi. Digunakan untuk berurusan dengan situ. Dan Asu di depan ini adalah pilihan terbaik. Tapi dia tidak pernah menjelaskan. Hanya mengatakan untuk mengundang Asu untuk membantu murid-muridnya. Su untuk bertahan hidup dan membayar hutang pamannya. Setuju dengan Raja Kartu. Tapi karena Asu terlalu lembut dan bertele-tele, membuat Raja Kartu langsung mengatakan niatnya yang sebenarnya. Setelah mendengarkan, Asui memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Dia ingin kabur. Kebetulan saat ini ada seorang ahli matematika di ruang penelitian. Penampilan yang sangat aneh, hari demi hari menggali tanah untuk menemukan jalan. Jadi, Asu dan dia berlari keluar. Karena tidak dapat menemukan Asu. Jadi orang di sebelahnya mulai mengungkapkan sifat aslinya. Itu benar, orang-orang ini semua adalah peramal yang diatur di sebelah Asu. Termasuk dua penagih utang. Kedua pria yang menjaga jalan ini melihat Asu melarikan diri. Jadi buru-buru lapor. Saat ini, semakin dekat dengan ulang tahun situ yang ke-30. Pasti tidak bisa ada yang salah. Langkah pertama, gunakan bunga persik untuk mengubah keberuntungan Asu. Langkah kedua, gunakan kecantikan berikutnya untuk memancingnya ke dalam perangkap. Pada saat ini, Asu telah kembali ke rumah. Melihat para tetangga semua memegang bunga persik. Pikir mereka menyambutnya. Tidak terlalu banyak berpikir. Sejak itu, keberuntungan Sui tentu saja telah berubah. Semua orang antusias dan menyambut tetangga. Berikan uang kepada pria kantor. Mendaftar untuk tur 7 malam yang mahal untuk nenek yang menjual sayuran. Semua pengawas ini peka oleh Su. Pada saat ini, orang yang melakukan skema kecantikan juga muncul. Orang ini adalah sekretaris situ. Sekretaris memancing Asu. Namun tak disangka, orang yang dimancing tersebut bukanlah Asu. Tapi matematikawan di sisinya. Orang-orang situ membagi aksinya. Sekelompok orang bergegas membawa matematikawan itu pergi. Sekretaris itu melingkarkan lengannya di lehernya. Langsung pulang bersama Asu. Tepat ketika dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Insiden terjadi lagi. Seorang Sui belum mandi selama setengah bulan, membuat wanita ini mual. Dia bergegas keluar dan muntah tanpa henti. Untuk memudahkan penyelesaian tugas. Dia mendengarkan situ makan pil yang dikasih. Siapa yang mengira bahwa dalam kebingungan, dia akan menemukan orang yang salah. Disalahartikan bersama matematikawan. Karena tadi Asu. Orang yang dia sukai adalah Ahua. Tentu saja, untuk mengaku padanya. Di bawah saran sepenuh hati Asu. Ahua memutuskan untuk menghadapi Asu dengan wajah aslinya. Dia mengangkat satu sisi rambutnya. Ahua. Kenapa wajahmu cantik seperti ini? Tapi keesokan paginya, Ahua menghilang lagi. Pada saat ini, kebenaran secara bertahap terungkap. Sang sekretaris, setelah belajar menemukan orang yang salah, tidak berani menemui situ. Dia memutuskan untuk berubah. Memberitahu Asu kebenaran dari masalah ini. Saat dia masih kecil, setiap orang yang muncul di sampingnya diatur. Semuanya palsu, termasuk paman dan Ahua. Sejak usia 3 tahun, paman ketiganya, Tuan dan Nyonya Ziang. Pemilik toko di lantai bawah, Avi di garasi. Semua diatur oleh situ untuk mengawasinya. Harus membuat Asu tidak belajar sukses, tidak menang judi. Su tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun saat ini, situ mengirim surat perang. Katakan bahwa Ahua ada di tangannya. Asu masih berniat untuk datang dan menyelamatkan Ahua. Semua tetangga berdiri di depannya. Mereka ingin membantu Asu. Menyiksanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Beri dia nama yang indah untuk menghilangkan kesialan. Semua orang bertekad untuk tegas mendukung Asu. Di bawah udara panas, Asui menerima pertandingan dari Situ. Situ sendirian. Dia memberi peramal itu cek besar untuk memecatnya. Peramal itu sangat gelisah, keringat membasahi cek. Cek hilang begitu saja. Pada saat ini, pertempuran menentukan Situ dan Asu juga dimulai. Ini adalah pertarungan takdir. Jika Situ menang, kekayaan Su selama 30 tahun ke depan akan dirampok. Tapi Asu tidak keberatan. Dia hanya ingin menyelamatkan Ahua kembali. Setelah 2 putaran pertempuran, keduanya dalam dasi. Pertandingan terakhir dimulai. Ahua menawarkan bantuan besar. Sebuah koin dilempar, langsung mengubah permainan. Su menang, Situ kalah dalam pertempuran dan pergi. Tapi Asu tidak senang sama sekali. Karena Situ adalah saudaranya dari awal hingga akhir. Di akhir cerita, Asui tidak pernah mengambil apapun dari Situ. Melalui ini, dia menyadari apa yang lebih penting daripada menang atau kalah adalah minat yang diberikan teman-teman di sekitarnya. Dan konsep dan keberanian orang akan menang atas surga. Cerita berakhir di sini. Film ini merupakan film komedi bergenre God Card dari Hong Kong. Meskipun kualitasnya tidak memenuhi harapan, tetapi masih menunjukkan pentingnya kekuatan manusia. Percaya pada takdir, percaya pada surga tidak sebaik percaya pada diri sendiri.